Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Mendrawan selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berupa studi kasus dengan judul penentuan masa simpan produk beras cerdas. Kebutuhan beras masyarakat Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sementara produksi padi nasional belum mampu mencukupi sehingga menimbulkan masalah ketersediaan bahan pokok. Untuk mengurangi ketergantungan pada beras, diperlukan upaya diversifikasi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang lebih mudah diperoleh dan berpotensi sebagai bahan substitusi. Salah satu alternatif yang dikembangkan adalah beras cerdas, yaitu beras tiruan berbahan dasar mokaf dan tepung jagung yang memiliki kandungan karbohidrat yang hampir sama dengan beras asli. Formulasi beras cerdas yang mengandung komponen lemak berpotensi mengalami oksidasi selama penyimpanan sehingga menimbulkan aroma tengik dan mempercepat penurunan mutu produk. Oleh karena itu diperlukan teknik untuk memperkirakan umur simpan beras cerdas agar kualitasnya tetap terjaga, aman dikonsumsi, dan layak hingga sampai ke tangan konsumen. Salah satu metode yang sering digunakan adalah Accelerated Shelf-Life Testing atau SLT dengan pendekatan model Arrhenius. Pada studi kasus yang kami analisis, metode yang digunakan yaitu Accelerated Self-Life Testing atau ASLT dengan pendekatan Arrhenius. Dengan desain eksperimennya yaitu pada pengamatan yang dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Lalu parameter yang diamati yaitu angka peroksida dan asam lemak bebas. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama kami melakukan plot dulu terhadap mutu waktu dan len mutu terhadap waktu. Lalu yang kedua yaitu dengan menentukan ordo reaksi, ordo 0 dan ordo 1 berdasarkan nilai R kuadrat. Yang ketiga, kita melakukan perhitungan nilai energi atau EA dari persamaan Arrhenius tersebut. Dan yang terakhir, hasil prediksinya nanti berdasarkan laju reaksi konstanta terhadap suhu yang telah ditentukan. Untuk mencari orde 0, rumus yang kami gunakan yaitu dengan mengurangi nilai akhir karakteristik mutu pada saat mencapai batas penerimaan konsumen atau waktu kritis dikurang dengan nilai awal karakteristik mutu produk saat mulai disimpan pertama kali dibagi dengan konstanta. Kemudian untuk mencari orde 1 yaitu dengan mengurangi len AT dikurang dengan len A0 dibagi dengan konstanta. Nah, untuk penentuan parameter kritis dengan energi aktivasi EA terkecilnya itu sebagai penentu waktu dari umur simpannya. Selanjutnya adalah analisis data asam lemak bebas. Tahap pertama yaitu pengumpulan dan tabulasi data. Nah, setelah dikumpulkan tabulasi datanya dari jurnal tersebut, bahwa nanti data ini akan diplotkan ke dalam kurva persamaan regresi sehingga diperoleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX, yang dimana yaitu nilai perubahan kualitas, X lama penyimpanan, A nilai kualitas produk awal, dan B laju perubahan kualitas produk. Selanjutnya, tahap kedua yaitu kita akan penentuan ordo reaksi, di mana pada ordo reaksi ini kita menggunakan kadar FFA sebagai fungsi Y yaitu ordo 0 dan fungsi len Y sebagai ordo 1, di mana suhunya di sini terdiri dari 4 yaitu 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Nah, di sini kita plotkan kurva ordo reaksinya sehingga didapatkan linear, len Y, dan R kuadratnya. Tahap yang ketiga yaitu penentuan ordo reaksi, di mana sebelumnya kita sudah menentukan dan sudah memplotkan ordo 0 dan ordo 1 sehingga didapatkan kurva dan persamaan linearnya. Nah, di sini setelah didapatkan misalnya contoh pada ordo 0 suhu 30 derajat Celcius didapatkan Y sama dengan 0,191 X plus 2,854. Sedangkan ordo 1 yaitu Y sama dengan 0,057 X plus 1,0534. R kuadratnya ordo 091 dan ordo 1 yaitu 9,2,3. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai R kuadrat suhu 30 derajat pada ordo 0 lebih besar dari ordo 1 dan seterusnya sampai suhu 60 derajat bahwa ordo 0 ini lebih besar dari ordo 1, di mana R kuadrat ini merupakan ordo reaksi yang digunakan untuk menghitung umur simpan produk. Jadi ordo 0 lebih besar dari ordo 1. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu membuat grafik hubungan 1/T dengan len K,
dimana setelah kita dapatkan dan setelah kita gunakan rumus di Excel, seperti dan lenkanya didapatkan, dimana seperti ini dari suhu 30 sampai 60 berturut-turut, yaitu 33, 319, 31, dan 3, dimana yang paling besar adalah nilainya 40 derajat Celcius, dan lenka semuanya nilainya mendapatkan negatif. Berdasarkan analisis persamaan linear mengenai hubungan seperti dengan lenka, maka didapatkan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan min 2626X plus 6,3691. R kuadratnya itu 0,6636, di mana nilai slope 2626 nilai interceptnya yaitu 6,3691. Setelah dibuat grafik sebelumnya dan didapatkan persamaan Y sama dengan minus 2526X plus 5,3591, dilakukan perhitungan dengan rumus len K sama dengan len K0 minus EA dibagi RT. Dan didapatkan persamaan konstanta Arrhenius. Kemudian dilakukan perhitungan umur simpan. Dikarenakan menggunakan ordo 1, maka rumusnya T sama dengan len delta A dibagi konstanta Arrhenius K. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan dan mengambil suhu paling optimum yaitu 30 derajat Celcius dengan umur simpan 12,9 minggu. Selanjutnya ada rekomendasi perpanjangan umur simpan, di mana rekomendasi yang kami berikan yaitu menggunakan kemasan vakum. Nah, metode pengemasan vakum pada beras ini nantinya dapat mengurangi susut bobot, mempertahankan kadar air dan densitas, serta menurunkan laju penurunan kadar amilosa dan kadar lemak. Nah, kemasan vakum ini atau kemasan yang kedap udara membantu menjaga aroma dan cita rasa beras dan juga mengurangi risiko investasi hama, sehingga kemasan vakum menjadi salah satu solusi untuk menekan perkembangan hama gudang pada beras, karena metode ini menekan jumlah oksigen di dalam kemasan sehingga menghambat perkembangbiakan hama. Kesimpulan yang bisa ditarik untuk pendugaan umur simpan pada beras cerdas ini yaitu pendugaan umur simpan beras cerdas berbasis mokaf dan tepung jagung ini dilakukan selama 4 minggu sesuai dengan titik kritisnya, di mana pada saat ini 50% panelis ini menyatakan bahwa beras cerdas tidak layak dikonsumsi. Nah, parameter yang diuji ini yaitu kadar asam lemak bebas dengan persamaan Arrhenius Y sama dengan minus 2526X plus 5,3591 dengan umur simpan pada suhu 30 derajat Celcius yaitu 12,90 minggu. Nah, pada parameter ini order reaksi yang digunakan adalah orde 1. Terima kasih.